Teman-teman, kita memasuki bab ke-6 di buku Filosofi Teras. Judulnya, teman-teman, memperkuat mental. Wow, jadi dari Stoicism ini juga selain mengajarkan kita untuk hidup tenang, teman-teman, kita juga dibekali gimana caranya kita memiliki mental yang kuat menurut Stoicism. Nah, dan setelah gue baca, teman-teman, di bab ke-6 ini, kita akan bahas di satu video secara habis, teman-teman. Kita akan membahas 3 poin penting, teman-teman. Gimana caranya Filosofi Teras ini mengajarkan 3 poin penting untuk memperkuat mental kita. Nah, jadi teman-teman, di bab ke-6 ini dimulai dari poin pertama. Ini ada istilah yang agak ribet untuk diucapin, teman-teman. Premeditatio malorum, ya, atau bahasa Indonesianya kurang lebih imunisasi mental, teman-teman. Imunisasi mental. Nah, jadi si Filosofi Teras, teman-teman, itu mengibaratkan premeditatio malorum ini adalah imunisasi, teman-teman. Cara kerjanya sama persis seperti imunisasi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya kan, imunisasi adalah cara kerjanya yaitu memasukkan bakteri yang sudah dilemahkan. Jadi sel-sel ketahanan tubuh kita, teman-teman, itu bisa beradaptasi dengan bakteri-bakteri yang ada, yang akan datang pada saat nanti ada bakteri beneran yang kuat kayak gitu ya. Nah, jadi dia dipersiapkan dengan imunisasi, dipersiapkan untuk bisa menghadapi bakteri-bakteri. Istilahnya kayak dilatih gitu ya, buat perang sama bakteri. Nah, jadi sistem kekebalan tubuh kita tuh bisa kuat, bisa siap. Nah, cara kerja premeditatio malorum ini, teman-teman, itu sama seperti imunisasi, seperti itu. Jadi kita diajarkan, teman-teman, bukan lagi positive thinking, tapi kita harus memulai hari kita dengan negative thinking. Wah, ini unik, teman-teman. Jadi coba ya, kita akan belajar sama-sama. Menurut kalian kayak gimana? Jadi contohnya ya, di saat misalkan kita lagi ada ujian nih ya kan, buat para mahasiswa atau pelajar lagi ada ujian di hari itu ya kan, biasanya harapan kita di hari itu adalah apa, teman-teman? Kita ingin mendapatkan nilai yang sangat bagus, betul nggak, teman-teman? Nah, tapi di sini, teman-teman, premeditatio malorum itu mengajarkan kita sebaliknya. Kita harus memulai hari kita dengan negative thinking, yang artinya adalah gue hari ini ada ujian, nilai gue jelek. Nah, jadi kita mengharapkan hal-hal yang jelek, teman-teman. Kita negative thinking, teman-teman. Nah, kenapa sih kita disuruh untuk mengutamakan negative thinking, memulai hari kita dengan pikiran-pikiran seperti itu, teman-teman? Ya kan, nilai jelek, nanti gue dimarahin guru, kayak gitu, gue telat ke sekolah. Nah, teman-teman, ternyata setelah gue ulik lagi, gue pelajarin, terkadang positive thinking itu nggak melulu positif, teman-teman. Nggak melulu membantu kita. Terkadang positive thinking itu membebani kita, teman-teman. Ya kan, kadang kita kalau misalkan ujian, oke, gue harus nilai bagus, ya kan, gue bakal dapat nilai bagus. Nah, pada saat kita mendapatkan nilai yang tidak bagus, apa yang terjadi, teman-teman? Kita akan kecewa besar, betul nggak, teman-teman? Nah, tapi sebaliknya, kalau kita negative thinking, kalau kita benar-benar kejadian, apakah kita kecewa sebesar kita positive thinking, berharap dapat nilai bagus, teman-teman? Enggak, ya kan, pastinya kalau misalnya kita sudah berharap, oke, hari ini gue dapat nilai jelek, ya kan, dan terus ternyata dapat nilai jelek beneran, kita tidak sekecewa itu, teman-teman, ya kan. Ini gue jadi teringat dari quotes-nya si MJ dari Spider-Man Homecoming, teman-teman. Dia pernah berkata kayak, don't expect, kurang lebih kayak gitu ya, jangan berharap. Kayak pokoknya kalau misalnya berharap ya itu kita bisa kecewa, teman-teman. Semakin besar harapan kita, semakin besar kekecewaan yang akan kita dapat, teman-teman. Makanya di sini kita diajarkan, teman-teman, pertama yaitu kita tuh supaya tidak kecewa besar, teman-teman. Jadi kita sudah menantikan. Dan bukan cuman supaya tidak kecewa, tapi dengan seperti itu kita juga mempersiapkan diri kita, teman-teman, untuk prepare for the worst, istilahnya. Jadi gue akan pakai contoh lagi, misalkan ya, kita lagi naik pesawat nih, teman-teman, dan kita naik pesawatnya sama adik kecil kita, yang dia itu kalau misalnya naik pesawat atau naik mobil aja, itu suka muntah, kayak gitu ya. Dan kita pada saat naik pesawat, teman-teman, kita biasanya sebagai orang-orang normal adalah berharap, jangan muntah lu ya, jangan muntah. Kalau misalnya muntah, kita bisa jijik, ya kan, terus ribet untuk beresinnya. Nah, tapi coba kita pakai, teman-teman, premeditatio malorum ini. Nah, jadi kita bisa, teman-teman, pakai dengan cara pada saat mau terbang, kita udah expect nanti adik gua bakal muntah. Terus muntahnya bakal kena bagian baju gua, kena celana gua, kena muka gua. Terus akhirnya gua bakal bersihin.
Nah, teman-teman, dengan seperti itu, kalau misalkan emang benar-benar kejadian, muntah beneran adik kita, teman-teman, kita nggak kecewa besar. Pertama itu. Dan kedua, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita. Makanya disebut sama seperti imunisasi, teman-teman. Ya, mempersiapkan diri untuk melawan bakteri. Di sini, mempersiapkan diri untuk muntah adik, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi itu yang diajarkan oleh Premeditatio Malorum. Jadi expect for the worst. Kita berharap untuk kejadian yang apa ya? Yang negatif ya kan, yang pokoknya bad day kayak gitu, kita berharap seperti itu ya, sehingga pada saat kita terjadi beneran kita tidak kecewa dan kita siap untuk menghadapinya. Dan nilai plusnya lagi teman-teman, selain kita tidak kecewa, kedua terus kita bisa mempersiapkan mental, ketiga teman-teman, kita itu bisa happy, tambah happy loh teman-teman. Dengan negative thinking itu bisa tambah happy. Dengan cara apa? Oh, gue berharap negatif, ternyata nggak terjadian nih negatifnya, ya kan? Nah, akhirnya kita happy dong teman-teman. Nah, justru sebaliknya kalau misalnya positive thinking, kita berharap hari yang baik, tapi ternyata kita nggak kesampaian, ya akhirnya kita sedih teman-teman dari situ. Nah, tapi kalau misalnya kita negative thinking, terus akhirnya nggak kejadian itu negative thinking, kita happy. Nah, itu teman-teman, itu yang pelajaran pertama yang kita bisa dapat dari bab ke-6 Premeditatio Malorum. Menarik ya teman-teman ya. Coba teman-teman, menurut kalian seperti apa? Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua, teman-teman. Ditulis di bukunya, beneran bahasanya seperti ini. Jangan ribet, teman-teman. Ya, sekali lagi, jangan ribet. Ini adalah salah satu cara dari bab ke-6, cara memperkuat mental diri kita. Nah, jadi contohnya, misalkan, teman-teman tahu nggak istilah Presiden Indonesia kita, namanya Gus Dur, teman-teman dulu tuh, dia tuh sering bilang, gitu aja kok repot. Ya, jadi stoicism juga menggunakan istilah itu, ya kan? Dia tuh mempraktekkan istilah itu. Jangan ribet, gitu aja kok repot. Ya, istilahnya tuh kalau kata Marcus Aurelius itu berkata seperti ini, teman-teman. Kalau kamu mendapatkan ketimun pahit, ya buang aja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, ya puter aja. Itu aja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan kenapa ada hal yang tidak menyenangkan ini. Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan menertawakanmu. Seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya. Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Itu kata Marcus Aurelius, teman-teman. Nah, jadi ya contoh ya kan teman-teman, contoh jangan ribet tuh. Misalkan kita lagi makan ya kan, terus di minuman kita ada lalat, teman-teman. Ya udah, kalau misalnya ada lalat, ya udah kita buang, teman-teman ya, atau kita minta ganti kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang bikin ribet, teman-teman, yang lebay, membesar-besarkan masalah, ya dia bakal komplain ya kan, terus dia bakal marah-marah, terus sampai pokoknya buat situasi hari itu jadi bad mood ya kan, itu jadi dibikin ribet, teman-teman. Nah, di sini disuruh jangan ribet, teman-teman. Ya udah, lalat, ya udah tuker aja minumnya. Atau enggak kita cukup nggak usah marah-marah, kita tulis aja di Google Review kayak gitu ya, teman-teman ya, di ulasan. Misalkan contoh lagi, antrean ATM panjang, teman-teman, di akhir bulan ya kan, kita harus ngantri. Ya udah jangan ribet, tinggal ngantri ya kan. Terus kita ketemu macet di jalan kayak gitu ya kan, macet banget. Ya udah jangan dibikin ribet, jangan usah emosional ya kan. Ya udah tunggu aja, terima aja macet ya kan, jangan ribet, teman-teman. Contoh lagi, kita pesan sate, terus satenya ada yang angus. Ya udah, ya kan, nggak usah ribet, kita minta tuker. Terus daging stick kita misalkan masaknya nggak sempurna, ya kita coba dimasak lagi kayak gitu ya kan, teman-teman. Jadi hidup itu nggak perlu diperibet, teman-teman. Terkadang tuh banyak hal-hal sepele seperti itu, masalah-masalah sepele seperti itu tuh tidak perlu dicarikan solusinya, cukup dihindari aja udah membuat hidup kita tenang, teman-teman. Banyak dari orang masalahnya adalah suka meribet-ribetkan, membesar-besarkan masalah seperti itu. Nah, gue juga pengen ngutip, teman-teman, quotes dari Marcus Aurelius, tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak dari selayaknya. Jadi, pada saat kita ada masalah, teman-teman, coba dipikir-pikir lagi. Ingat, pakai STAR, stop, think, and assess, baru kita respon. Ya kan? Jadi, pada saat ada masalah, kita pikir dulu, teman-teman, apakah worth it kalau misalkan gue membuang banyak waktu untuk masalah sepele ini, ya kan? Kalau nggak worth it, ya udah nggak usah dibikin repot gitu ya, gitu aja kok repot. Nah, dan yang terakhir, teman-teman,
Ini adalah formula untuk keagungan manusia dari Stoicism, yaitu amor fati. Ini bahasa apa ya? Pokoknya untuk bahasa Inggrisnya artinya adalah love of fate, Indonesianya adalah mencintai takdir. Nah, di sini kita disuruh, teman-teman, diajak untuk menerima sebuah musibah, bukan cuman menerima, tapi mencintainya. Pada saat kita terjadi musibah, ya akan terjadi accident, kecelakaan, kita diminta untuk menerima dan mencintainya, teman-teman. Karena banyak orang tuh hidup mereka seperti apa sekarang kayak gitu ya kan. Mereka tuh berpikir banyak, makanya yang membuat mereka tidak bahagia. Kata-kata depannya itu selalu seandainya gua kayak gini, seandainya gua kayak dia, seandainya A, seandainya ini, seandainya itu. Jadi hidupnya tuh penuh dengan pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih, seandainya, seandainya. Dia tidak pernah mengerti apa kata cukup dan tidak pernah untuk mau menerima keadaannya sendiri. Kayak misalkan kita pakai contoh, teman-teman. Kita kecopet, ya kan? Kita kecopetan, teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Kita menggunakan stoicism ini, teman-teman. Ya, kita tinggal bisa menerima, ya kan, teman-teman? Menerima sebuah musibah. Oke, gue kecopet, ya kan? Semoga nggak keulang lagi nih. Gue bisa belajar dari kejadian ini, kayak gitu. Terus, aduh, gue sempet nyerempet mobil, ya kan? Oke deh, ya kan? Ini kejadian kita terima, ya kan? Terus dijadikan pelajaran untuk kedepannya, teman-teman. Nah, itu kan yang sering kita pelajari ya, teman-teman, ya, di kehidupan. Jadi pada saat ada masalah, ya kita jangan stuck di situ, kita terima, ya kan, dan kita belajar dari kesalahan, teman-teman. Itu kan yang kita pelajari. Di Stoicism juga mempelajari seperti itu, amor fati, mencintai takdir, teman-teman. Ya, apapun takdir kita. Misalkan mau lihat dari materialistis juga, teman-teman, ya sama aja, ya kan. Intinya ada quotes nih bagus, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman emang masih melihat seandainya gua seperti kaya seperti dia, seandainya gue bisa punya banyak uang, punya banyak mobil seperti dia. Teman-teman, ada quotes yang bagus, teman-teman, dari Seneca. Sesungguhnya yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih. Kita kalau misalnya tidak mengenal kata cukup, teman-teman, kita disebut miskin. Kita dikejar terus kemiskinan, teman-teman. Hanya orang yang bisa mengenal kata cukup, yang bisa menerima keadaannya, teman-teman, itu yang bisa disebut kaya, teman-teman. Dia merasa kaya dengan keadaannya saat ini. Nah, itu yang diajarkan di Stoicism, teman-teman, di poin ketiga, amor fati. Nah, itu dia, teman-teman, pelajaran yang bisa kita dapat dari bab yang ke-6, 3 pelajaran tadi, ya, untuk memperkuat mental kita, teman-teman. Thank you, teman-teman. Like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa, teman-teman, di video selanjutnya.